Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang kita peringati hari raya hari ini sebagai Raja semesta alam, yang sabdanya mau kita kenal, mau kita pahami, kita mengerti lebih baik, dan yang mau kita hayati dalam hidup kita setiap hari. Jumpa kembali dengan saya, Romo Aditya SPD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Minggu, tanggal 22 November 2020, di Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Saudara dan saudariku seiman, waktu berlalu bergulir begitu cepat. Tidak terasa kita sudah berada di hari Minggu terakhir dalam tahun kalender liturgi tahun A. Dan minggu depan ketika kita memulai masa Advent, kita akan mulai dengan kalender liturgi tahun B, tahun yang baru. Saudara dan saudariku, kita selalu mengakhiri tahun kalender liturgi kita dengan merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Di Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini, saya ajak kita bersama untuk merenungkan soal hidup kita ini ketika kita masih bersiara di dunia ini. Hidup ini harus banyak dihiasi oleh perbuatan belas kasih, karena dengan perbuatan belas kasih itu akan melayakkan kita, mempantaskan kita untuk masuk dan menikmati perjamuan surgawi, untuk masuk dalam kerajaan Bapa di surga. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini, di Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, Tuhan Yesus dalam pengajarannya membeberkan dengan sangat jelas bagaimana cara untuk menjadi layak dan pantas masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia katakan dalam Injil, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara dan saudariku seiman, apa yang Tuhan Yesus katakan kemudian bisa ditanyakan lebih lanjut dengan siapakah aku yang dia maksudkan dalam hidup sehari-hari di dunia ini. Karena kita tidak bisa melihat Yesus secara langsung. Dan Yesus sadar itu, karena itu dia kemudian jelaskan ketika ditanyakan bagaimana maksudnya dengan apa yang dia jelaskan itu. Saudara dan saudariku seiman, Yesus kemudian katakan untuk mengenal dia, orang bisa mengenal lewat saudara-saudaranya yang paling hina. Dikatakan dalam Injil, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara dan saudariku seiman, pertanyaannya sekarang buat kita yang masih bersiara di dunia ini, apakah kita sudah melaksanakan semuanya itu? Ataukah masih belum mampu kita untuk melakukan apa yang diminta oleh Sang Raja Semesta Alam, Tuhan kita Yesus Kristus? Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, adalah satu kebenaran bahwa kita, karena iman kita akan Tuhan Yesus, kita sudah dijanjikan untuk mendapatkan kemuliaan abadi di surga. Kita sudah dijanjikan untuk menikmati kerajaan Allah itu. Itu adalah benar, satu kebenaran iman yang kita punyai. Tetapi kita harus ingat bahwa janji Tuhan pada kita juga menuntut satu komitmen dari kita
sebagai orang-orang yang mengimani Dia, sebagai orang-orang yang menerima janji itu. Apa komitmen itu? Komitmen itu adalah bahwa kita melaksanakan perbuatan kasih seperti halnya sudah ditunjukkan oleh Kristus Tuhan kita sendiri, Sang Raja semesta alam, ketika Dia hidup di dunia ini. Saudara dan saudariku, kita pun tahu Yesus Tuhan kita, Dia akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim untuk mengadili setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Harus kita ingat selalu, saudara dan saudariku, pengadilan Allah bukanlah pengadilan manusia. Dalam pengadilan Allah, kasih, cinta selalu menjadi tolok ukur. Belas kasih, kerahiman selalu menjadi tolok ukur. Dan kita semua, tentunya, saudara dan saudariku, kita mau menjadi bagian dari orang-orang yang terpilih. Dalam bahasa Injil hari ini, kita mau menjadi orang-orang yang ada di sebelah kanan Allah. Mereka yang terpilih, yang akhirnya menikmati perjamuan surgawi itu. Saudara dan saudariku, oleh karena itu, marilah secara bersama-sama di hari raya Kristus Raja semesta alam ini, kita kembali meneguhkan iman kita untuk terus berjuang, terus berharap, dan terus berusaha untuk berbagi kasih cinta Tuhan dengan sesama kita, dengan mereka yang membutuhkan, untuk terus membagikan kepada mereka yang miskin, baik miskin secara material maupun miskin secara spiritual. Kita bagikan kasih cinta itu agar kiranya kita boleh diperkenankan dan dipantaskan oleh Sang Raja semesta alam, Hakim di pengadilan Allah Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kemudian bergabung masuk dalam perjamuan surgawi, masuk dalam kerajaan Allah di surga, Bapa yang mencintai kita semua dan menghendaki kita untuk bersatu dengannya. Saudara dan saudariku seiman, mari kita mohon kekuatan dari Sang Raja semesta alam untuk mendampingi, menemani kita dalam perjalanan kemuridan kita di dunia ini, dalam perziaran kita yang belum berakhir ini. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala rahmat, kasih, cinta yang sudah kami alami. Semoga iman yang kami sudah terima dari-Mu sendiri, anugerah terindah itu, kami terus kembangkan, terutama dalam membagikan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Kiranya kami boleh memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberikan pakaian kepada yang telanjang, penghiburan kepada yang membutuhkan penghiburan, memberikan lawatan kepada mereka yang sakit, memberikan kunjungan kepada mereka yang dipenjara. Tuhan, bantulah kami untuk selalu berbagi kasih-Mu. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita kasih, usaha kita untuk terus berbagi kasih. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku seiman, selamat menikmati hari Minggu, hari raya Kristus Raja semesta alam, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.